Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran IPA pada hari ini, silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, anak-anak sebelum melakukan presentasi, silahkan kalian keluarkan bukunya terlebih dahulu. Sembari itu nanti kalian akan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mempelajari IPA hari ini. Oke, anak, ada yang tidak masuk hari ini? Oke. Alvin sama Rindu sakit, kita doakan semoga Alvin sama Rindu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajarannya, kita siap semangat dulu ya. Siap? Siap. 1, 2, 1. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini, kita pertemuan sebelumnya belajar apa? Yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Oke, ya anak-anak, pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang satu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pernah nggak lihat seperti ini di lingkungan sekolah atau di rumah? Pernah. Terus menurut kalian dampaknya apa sih sebenarnya kalau kita mengalami atau melihat pencemaran seperti ini? 1, banjir. 2, Merusak ekosistem. merusak ekosistem ya. Nah, kita tolong satu siswa untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Melalui penugasan proyek dan berbantu LKPD, peserta didik dapat menyajikan produk solusi alternatif ramah lingkungan sebagai upaya untuk mencegah pencemaran air. Anak-anak, sebenarnya kalau kita sudah belajar itu manfaatnya buat apa? Nah, manfaatnya yang pertama, dari pembelajaran hari ini kamu dapat mengetahui apa sih penyebab pencemaran air. Yang kedua, kita tahu dampaknya itu apa terhadap lingkungan kalau airnya tercemar. Dan yang ketiga, kalau kita sudah tahu penyebabnya, sudah tahu dampaknya, berarti kan kita harus bisa menemukan solusi. Solusinya apa? Solusinya kita membuat sampah yang ramah lingkungan. Jadi bisa zero waste. Dimana kalau sudah ramah lingkungan, berarti kan kita tidak menyumbangkan limbah ke dalam air. Kenapa? Karena air ini penting buat kehidupan kita. Hal ini yang dinilai itu apa aja sih? Yang pertama itu ada asas diagnostik yang pernah disampaikan atau pernah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua itu ada penilaian formatif. Nah, yang ketiga, anak itu penilaian sumatif. Ini video tentang pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup tercemar apabila air itu sudah berubah. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal. Faktor penyebab pencemaran air ada limbah industri, 2, limbah pertanian, 3, dari pencemaran lingkungan atau pencemaran air. Nah, untuk dampak pencemaran air, ada yang mau menyampaikan apa yang ada dapatkan air? Gangguan rantai makanan. Oke, yang pertama, yang berikutnya Fadil. Eutrofikasi. Eutrofikasi. Berikutnya ada yang mau menyampaikan? Bisa? Penyakit pada manusia. Penyakit pada manusia. Ini KPD-nya silakan disimak buka anak-anak. Penyebabnya pasti pencemaran lingkungan sudah didapatkan di situ. Jika di halaman kedua yang mana ya, yang kamu sampaikan tadi. Ini ada fenomena masalah. Mungkin minta satu siswa buat membacakan fenomena masalah. Setiap hari kalian mandi, cuci piring, dan cuci baju. Nah, setiap melakukan aktivitas tersebut pasti menggunakan deterjen bahan kimia. Hal ini akan menjadi salah satu penyumbang limbah rumah tangga terhadap lingkungan, sehingga dapat terjadi pencemaran
dari deterjen yang di bahan kimia tadi. Nah, berarti kita harus membuat apa anak? Membuat suatu produk yang ramah lingkungan. Berarti kalian harus membuat produk yang ramah. Kalau ini kalian akan diskusi bagaimana kalian membuat sabun yang ramah lingkungan. Nah, kalian desain bagaimana itu harus dibuat. Diskusi kelompok. Nah, anak-anak untuk mendesain atau merancang produk yang ramah lingkungan, silahkan tunjuk instruksinya. Kalian bisa merancang sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Scan barcode-nya ada di belakang. Setelah itu, kalian silahkan tulis atau buat skema di kertas astro kalian. Artinya kamu gambar dulu apa pencemaran air, terus di sini di nanti sambil kalian diskusi, ini akan kalian untuk menilai. Jadi kamu tuh desain seperti apa? Dan bisa dulu apa bisa desain sabun lerak atau sabun ramah lingkungan sesuai dengan hasil literasi yang kami baca dari HP, gitu ya. Yang dia tadi karena kan perhatikan dulu. Nah, di sini ada penyusunan jadwal KPD. Contohkan di sini. Bisa pembelian bahan deterjen alami atau tadi kan pakainya sabun lerak, biji lerak ya. Itu pada tanggal sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan silakan kalian melakukan monitoring dari perkembangan pembuatan sabun lerak milik kalian. Bisa diperhatikan ya kelompoknya masih seperti apa. Oke, yuk masuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aspa. Ini adalah desain yang sudah kami buat kemarin. Untuk label kami seperti ini. Pertama-tama tidak lerak selama semalam. Botol yang sudah disiapkan. Lerak siap dipakai. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 untuk taksi yang mulia. Yang mau presentasi silakan kelompok Raditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Risma. Saya Kayla. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang cara pembuatan sabun lerak. Nah, cara pembuatan sabun lerak adalah rendam 20 buah lerak selama 2 malam bersama 1-2 liter air. 2. Setelah melunak, pencet buah lerak hingga getah sampai minyak terkandung di dalamnya keluar. 3. Kocok atau di blender, lalu campurkan air dan getah buah lerak. Pada tahap ini akan terbentuknya busa.
4. Bisa ditambahkan air perasan jeruk sebagai penyegar. Nah, selanjutnya di atas ini ada manfaat sabun darak. Manfaat sabun darak ialah satu, sebagai bahan pencuci, 2, baju, 4, sebagai sabun lantai. Nah, begitulah tentang hasil cara pembuatannya dan manfaat dari sabun darak. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, ini hasil dari proyek yang kami buat tentang sabun darak. Semuanya kerja. Satu kelompok itu adalah tim. Begitu? Boleh kita sabun darak itu kita bisa melakukan proses perendaman dulu, kemudian kita rebus, kemudian kita kalau udah dingin kita taruh ke masakan. Kalau sudah itu nanti kita bisa menggunakan sabun darak dalam kehidupan. Sehingga kalau kita menggunakan sabun darak, yaitu seperti kalian sudah diskusikan dan disampaikan teman-teman presentasi, itu kita nanti salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi pencemaran air. Kalian apakah mengalami kesulitan? Oke, ada Kesulitan saya saat merebus yang meletup-meletup. meletup ya. Kesulitannya saat merebus sabun daraknya, bijirannya meletup. Kemudian ada refleksi anak-anak. Dari proyek yang kalian lakukan, kalian kira-kira senang apa enggak? Nah, kemudian apa yang kalian dapatkan dari proses pembuatan proyek ini? Sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Ya, bermanfaat lingkungan sekitar. Dengan kita menggunakan sabun darak, kita akan membantu menjaga air dalam kehidupan kita, dari planet kita, sehingga tidak semakin tercemar. Apa sih pengalaman yang kalian dapatkan ketika melakukan proyek ini? Darak tidak merusak lingkungan karena sabun darak terbuat dari buah darak. Kita bisa mencuci baju batik dengan menggunakan sabun darak karena sabun darak tidak merusak warna dari baju batik. Saat proses membuat sabun darak, menurutku tidak terlalu susah. Karena kita hanya Sabun darak selain ramah lingkungan, kita bisa menggunakan untuk cuci batik kita. Kebetulan hari Kamis kalian memakai batik SMB 14 Surakarta. Nanti langsung praktek di rumah, mau saya cuci pakai sabun darak. Warnanya akan seperti yang disampaikan Ibu tadi. Sangat menyenangkan, sangat banyak manfaatnya. Nah, salah satunya tadi itu kita ikut menyokong untuk pembuatan sabun darak sehingga lingkungan yang ada di sekitar kita yang sudah tercemar oleh deterjen berbagai kimia bisa dikurangi. Lada atau yang bisa disebut strawberry ini adalah buah yang bentuk mirip seperti kacang walnut dan tumbuhnya di pohon yang tingginya mencapai 10 meter. Indonesia kaya sekali dengan tanaman ini karena tanaman dan iklimnya. Sabun darak adalah sabun ramah lingkungan yang mudah dibuat. Sudah? Karena limbah industri 2, limbah rumah tangga 3, limbah tetangga. Kemudian kita dapat dampaknya dan dapat makanan. Kita tahu penyebabnya dan kita tahu dampaknya. Makanya ini kalian sudah membuat proyek sabun yang ramah lingkungan.
Gimana perasaan kalian? Senang? Senang. Kemudian anak-anak, apa sih harapan kalian untuk pembelajaran IPA berikutnya? Baik seperti ini karena pengalaman tentang kegiatan ini ramah lingkungan. Mungkin kasih bintang 1 sampai 10. Berapa bintang yang akan kalian berikan buat diri kalian dan kelompok kalian? Berapa bintang? 10, ada yang 9? Setengah. Berapa? Nah, sekarang anak-anak bagus sekali ya. Terima kasih sudah melaksanakan ujian dengan baik. Tapi lihat tiap kelompok hasilnya bagus-bagus. Kemudian desain dari sabun meraknya bagus, dari hasil laporannya juga bagus, dari desain yang lainnya bagus sekali. Terima kasih untuk kerjasamanya di masing-masing kelompok, memberikan penghargaan kelompok terbaik. Terima kasih. Laporan yang kalian bikin juga sesuai dengan kreasi kelompoknya. Ada yang bikin laporannya bentuk video, ada yang bentuk poster, kemudian ada yang bentuk laporan tulis kata-kata di foto tulis dulu. Ada yang belum bisa mengakses ya? Yang sudah masuk prosesnya, oke, yang selesai di rumah, nanti silahkan video yang sudah dibikin atau nggak laporan yang sudah dibuat poster, video yang sudah dibikin kalian upload ke Instagram. Pembelajaran berikutnya kalian bisa mempelajari pencemaran udara. Untuk pembelajaran